Kali ini dari Lombok atas nama Adi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habib, bagaimana hukumnya jika wali nikah seorang wanita adalah hakim KUA, padahal orang tua dan saudara kandung seayah dan seibu masih ada? Hal ini dikarenakan mereka berpendapat kalau perwakilan wali nikah tidak sah via handphone karena memang orang tuanya lagi berada di luar negeri. Terima kasih Habib. Wali nikah itu ada urutannya, ya, ada urutannya dan kita udah pelajari di daurah kemarin. Pertama ayah, ya, ayah kandung. Kedua kakek dan seterusnya ke atas. Jika ayah nggak ada, kakek. Jika kakek nggak ada, maka kembali kepada saudara kandung, seayah seibu. Saudara kandung nggak ada, maka saudara seayah. Saudara seayah nggak ada, maka anak saudara kandung. Kemudian anak saudara seayah. Kemudian nggak ada semua, baru ke paman. Jadi paman itu setelah anak saudara. Walaupun derajatnya di keluarga paman lebih tinggi dari saudara, ya kan? Tapi dalam urutan pernikahan paman itu jauh. Saudara dulu, baru anak saudara, baru paman. Paman dikalahkan oleh anak saudara, apalagi dengan saudaranya. Paman, kemudian nggak ada paman, anak paman. Paman saudara ayah, ya, bukan paman saudara ibu. Pernikahan wali nikah tidak ada dari ibu. Dari ibu nggak ada. Mulai bapaknya ibu, kakek, bapaknya ibu nggak bisa jadi wali. Saudaranya ibu nggak bisa jadi wali. Pokoknya semua wali itu dari laki-laki, dari ayah. Oke, semua nggak ada, baru ke hakim. Oke, ini urutannya. Ini permasalahannya bapaknya di luar negeri, gitu. Nah, maka ada dua cara. Pertama, walinya hakim, selesai. Karena bapaknya lebih dari masafatul qasar, lebih 80 kilo. Maka si perempuan yang menikahkan itu hakim, KUA di sini. Udah benar. Atau cara kedua, mewakilkan si ayah, mewakilkan kepada orang yang ada di daerahnya sebagai perwakilan untuk menikahkan putrinya. Apakah bisa lewat telepon Habib? Yang kita pahami dari guru kita dan diamalkan oleh guru kita Sayyidi Habib Umar dan beberapa guru yang lain, lewat video call, ya, atau lewat telepon. Kalau wakalah mereka membolehkan lewat telepon. Tapi kalau menikahkan enggak. Nikahkan lewat telepon enggak sah. Saya nikahkan kamu ya dengan putri saya, enggak sah, enggak boleh. Tapi kalau mewakilkan boleh. Mewakilkan, saya wakilkan kepadamu untuk menikahkan putri saya, boleh. Tapi mereka memberi syarat. Ketika kalau bisa sekarang ada video call kan, video call supaya jelas bahwa yang mewakilkan ini memang walinya. Permasalahannya kan apakah bisa dipastikan yang ngomong itu wali apa orang lain, gitu loh. Itu yang membuat masalah yang tidak mengesahkan. Tapi sekarang ada video call, pasti kan wajahnya dia yang ngomong. Dan itu pun masih diperkuat dengan dihimbau ada 2 saksi yang menyaksikan ketika dia video call mewakilkan walinya, mewakilkan untuk nikahkan anaknya itu. Video call, wajah terlihat, ya, dan di depannya itu yang mau menerima wakalah, dan ada 2 saksi yang menyaksikan itu, dan ada 2 saksi yang menyaksikan di negaranya yang menerima. Kalau ini udah ada, udah selesai. Bisa dipastikan bahwa yang ngomong itu bapaknya. Maka yang menikahkan
perempuan itu adalah yang menerima wakalah dari bapaknya melalui video call dengan 2 saksi. Silahkan Anda ambil yang mana. Tapi menurut saya untuk lebih meyakinkan lagi, jalan keluarnya gini. Si bapak mewakilkan kepada KUA. Selesai. Bapak mewakilkan kepada KUA. Bapak KUA, saya wakilkan Anda dengan video call tadi itu untuk menikahkan putri saya dengan lelaki fulan bin fulan dengan mahar sekian. Udah selesai. Maka KUA yang menikahkan. Dia sebagai walinya karena si bapak di masa jauh dan dia mendapat wakalah dari bapak. Jadi dia double, kuat sekali, 100% sah. Bila perlu 200% saya tambah 100. Cara ini semua puas. Bapaknya puas. Kayaknya dia yang mewakilkan, berarti dia yang menikahkan. Dan KUA juga sebagai petugas yang sah menerima wakalah. Berarti dua-duanya enak gitu loh. Jangan dilangkahi bapaknya, langsung ke KUA. Loh saya bapaknya kok nggak dikasih tahu? Kenapa saya nggak bisa mewakilkan? Kan bisa video call. Ini akan timbul masalah. Bapaknya nggak rela. Ayo. Bapaknya jauh-jauh kerja ke luar negeri untuk anaknya itu yang nikah. Ganti hargai dia. Selama bisa ada solusi yang bisa menggembirakan si bapak, kenapa nggak Anda lakukan? Maka solusinya untuk menggembirakan dan memuaskan semuanya dan sesuai syariat Nabi Muhammad, si bapak mewakilkan kepada petugas KUA. Selesai. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.